Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil azizil ghaffar, al-halimis sattar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala nabiyyina wa sayyidina wa maulana Muhammadin al-mukhtar wa ala alihi wa ashabihi al-akhyar wa man tabi'ahu وسلك على منهجه ودربه سار إلى يوم المحشر. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم وصدق نبينا الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين. Yang saya hormati dan saya muliakan segenap para habaib, para syaraif, wabil khusus yang berada di tengah-tengah kita, Al-Habib Mahmud Ba'bud. Dan mohon maaf para habaib yang lain tidak saya sebutkan satu persatu, maka semoga dengan hadirnya mereka para habaib dan juga para syaraif, Allah berkahi majelis kita, Allah panjangkan umur kita dalam keadaan sehat wal afiat, tidak keluar dari majelis ini, dari masjid ini, kecuali Allah kabulkan segala hajat-hajat kita baik dunia ataupun akhirat. Tidak lupa kepada para alim, ulama, para asatid, guru-guru agama, wabil khusus pula yang tadi disebutkan oleh Ustaz Guru Haji Barkati dan seluruh para asatid yang lain. Marilah kita doakan pula mereka, semoga Allah panjangkan umur mereka dalam keadaan sehat wal afiat pula, dan Allah mudahkan urusan mereka dunia ataupun akhirat, amin ya rabbal alamin. Dan seluruh segenap pengurus masjid Nurul Falah, ya, Masjid Nurul Falah, dan juga panitia peringatan hari besar Islam, yaitu peringatan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kalimat tahmid merupakan tanda puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas izinnya kita bersama bisa duduk beriktikaf di masjid ini dalam keadaan sehat wal afiat, di dalam mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala melalui peringatan yang begitu istimewa, peringatan Isra wal Mi'raj, peristiwa yang belum pernah terjadi dan tidak akan pernah terjadi lagi kecuali hanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam terhatur dan tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, serta kepada seluruh sahabat, qarabat, tabi'in dan tabi'i tabi'in, dan orang-orang yang telah berjasa di dalam memperjuangkan dan menegakkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan orang-orang yang istiqamah di dalam menjalankan syariat dan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila yaumil qiyamah. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf yang hadir sukunya suku apa ini? Banyak Banjar, ada Jawa. Banyak Banjar. Majmuk ya. Kebanyakannya Banjar. Ada orang Halabiu. Ada. Manakah ada? Ya. Nah, ini orang Halabiu sakti-sakti masalahnya enggak? Ya. Halabiu ini sakti, buktinya apa? Itu mangga ditunjuk bubur. Ya. Pernah dengar enggak ya? Belum pernah. Orang Alabiu mangga ditunjuk bubur. Ada apa? Betul kan? Jangankan mangga,
Ditunjuk ukur. Orang alabiu baik. Yang ada paham kita lewati lah. Jadi artinya gampang aja kalau banyak orang Banjar, berarti sesuku kita. Ya. Sesuku nih. Dan ini adalah peristiwa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah lakukan. Allah berikan satu keistimewaan kepada Nabi Muhammad untuk menghibur hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ujar kekanakan tuh healing. Ya. Ujar kekanakan tuh healing. Jadi untuk apa? Healing tuh hal healing kacau. Ya. Artinya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ada perkara yang menyakitkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, Rasulullah enggak pernah sakit hati, betul. Rasulullah enggak pernah sakit hati. Tapi disebutkan oleh para ulama sejarah disebut dengan apa? Amul huzun. Tahun yang membuat Rasulullah sakit hatinya Rasulullah. Sedih. Ya, Rasulullah SAW bersedih. Yang pertama apa? Yang pertama ditinggalkan oleh pamannya Rasulullah SAW, Abu Thalib, sang pembela Rasulullah SAW, ketika Rasulullah berada di luar rumahnya Rasulullah SAW. Ini yang bela Rasulullah. Tidak ada orang kafir Quraisy yang berani mengganggu Nabi Muhammad SAW selama Abu Thalib masih hidup. Silakan kita buka sejarah. Adakah Rasulullah diganggu? Adakah Rasulullah disakiti? Tidak ada orang yang berani menyakiti Rasulullah sementara Abu Thalib masih dalam keadaan hidup. Tapi setelah Abu Thalib meninggal dunia, maka di situ Rasulullah mulai mendapatkan intimidasi. Memang dari awal sudah diintimidasi, tapi Rasulullah SAW tidak ada yang berani menyentuh fisiknya Rasulullah. Tapi ketika meninggal Abu Thalib, mereka sudah kurang ajar. Ketika Rasulullah sujud, mereka membawakan perut onta. Ya, ini kalau perut sapi, dalaman sapi, kira-kira berapa orang yang angkat? Nah, berapa orang yang angkat? 4, 3 atau 4 orang. Itu diangkat, kemudian dia apa? Rasulullah sedang sujud, diletakkan dalaman onta tersebut di punggungnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak ada sahabat yang berani untuk menyingkirkan tempat tersebut, tidak berani menyingkirkan hal tersebut yang berada di pundaknya Rasulullah. Kenapa? Karena mereka sudah diintimidasi oleh mereka. Jangan ada satu pun di antara kalian yang membantu Rasulullah. Sahabat cuma meneteskan air mata, tidak berani. Lalu apa yang terjadi? Kemudian yang kedua, wafatnya Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha, istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang membantu dana dan menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di luar rumah Abu Thalib, di dalam rumah siapa? Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha. Kita sebutkan sedikit riwayat tentang Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha. Sayyidah Khadijah itu disebutkan apa? Tidak akan tidur sebelum Nabi Muhammad tidur. Bapak-bapak, ini biar kayak apa? Bu, kayak apa bu? Hah? Gudeng gak ada hulung, gak ada urusan. Ya, tidur-tidur enggak, penting aku mau tidur. Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha tidak membiarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan terjaga. Tidur dulu Rasulullah, baru Sayyidah Khadijah tidur. Maka sehingga ada istri Rasulullah yang cantik jelita yang bernama Aisyah radhiyallahu taala anha. Kata Aisyah, ya Rasulullah, bukankah orang tua itu sudah diganti? Siapa yang dibilang orang tua? Sayyidah Khadijah. Ya, orang tua sudah diganti ya Rasulullah. Istrimu lebih muda, lebih cantik daripada Khadijatul Kubra radhiyallahu anha. Lalu apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wahai Aisyah, tidak ada satu pun orang yang bisa menggantikan Sayyidah Khadijatul Kubra radhiyallahu taala anha. Ini ya Bu, siap meniru Sayyidah Khadijah? Hah? Ini bapak-bapaknya kadang-kadang begini, yang mudah-mudahan Khadijahnya meninggal ganti Aisyah. Ya. Kenapa? Didoain cepat mati, cerewet ya. Ya Pak, gak ada yang ngomong, bapak-bapaknya gak ada yang berani kelihatan ini buat istiqamah di sini nih. Ya, tahu istiqamah lah Bu?
ikatan suami takut istri di rumah. Ya. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu Allah Subhanahu wa taala untuk menghibur hatinya Nabi Muhammad diadakan perjalanan Isra wal Mi'raj. Isra, ini orang bilang cuma dari mana? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kadang-kadang kita cuma diceritakan dari situ. Ada rute-rute tertentu. Rute pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Makkahil Mukarramah menaiki Burak, kemudian beliau singgah di negeri Madinatul Munawwarah yang tadi namanya Thaibah atau sebelum namanya adalah Yathrib. Di sana diturunkan oleh Jibril, wahai Muhammad, salat 2 rakaat di sini. Tempat apa ini wahai Jibril? Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Jibril. Kata Jibril, adalah tempat nantinya engkau bakal hijrah. Kemudian setelah itu apa? Melangkah lagi Burak. Ketika melangkah sampai di satu tempat yang bernama Madian atau sekarang Yordania, disuruh turun lagi salat 2 rakaat. Setelah itu Rasulullah dibawa lagi ke Sinai, lembah Sinai yang Allah sebutkan Waturi Sinin. Nah, di situ Nabi Muhammad diturunkan lagi di lembah Sinai, salat lagi 2 rakaat. Baru ke Baitul Laham. Baitul Laham tempat lahirnya Sayyidina Isa alaihi salatu wassalam ala nabiyina afdhalus salatu wassalam. Kemudian disuruh lagi salat 2 rakaat di sana. Baru ke Masjidil Aqsa. Baru salat 2 rakaat di sana. Dan ini rute bumi. Ya. Rute bumi. Artinya perjalanan dari Masjidil Haram kemudian melakukan tempat-tempat sejarah. Nah, inilah salah satu dalil yang diambil oleh para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Kita disunnahkan untuk berziarah di tempat-tempat bersejarah, terutama untuk membangkitkan semangat kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lu buat apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibawa keliling sama Jibril? Disuruh salat 2 rakaat untuk apa? Tempat bersejarah. Ini perjalanan Isra. Dan Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita tahu semua melewati langit pertama, kedua, ketiga sampai langit ketujuh, dan tempat tidak ada seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui tempat tersebut untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang sering dibahas sama orang-orang tetangga kita. Tahu tetangga kita kan ya, Bu? Tahu? Sama tetangga kita loh. Ya kan mereka ngebahas. Loh, artinya apa? Itulah salah satu tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di atas. Ya. Menunjukkan Allah itu berada di atas, bersemayam di atas. Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah kita mengatakan apa? Allah enggak perlu tempat. Allah kada butuh lawan tempat. Yang perlu dengan tempat siapa? Kita. Jasad kita perlu dengan tempat. Kita sekarang berada di mana? Di Masjid Nurul Falah. Berkata Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala enggak perlu tempat. Dan Allah mampu dimanapun bisa menjumpai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman apa? Allah Subhanahu wa taala menunjukkan betapa mulianya kekasihku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan yang singkat, waktu yang singkat tapi begitu luar biasa. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala oleh untuk umatnya salat 50 waktu dalam sehari semalam. Ya, 50 waktu ya. 50 waktu dalam sehari semalam. Ketika berjumpa dengan Nabi Musa di langit ke-6, kata Nabi Musa bilang apa? Muhammad, minta keringanan. Ya. Minta keringanan. Ini kira-kira, Bu. Ya. Nabi Musa sudah meninggal atau belum waktu itu? Sudah meninggal. Ya, sudah meninggal. Artinya inilah yang disebutkan oleh para ulama al-ahya al-amwat. Ya, seseorang yang wafat, seseorang yang sudah meninggal dunia, yu'thirul al-ahya, memberikan manfaat kepada orang yang masih hidup. Manfaatnya apa? Seandainya Nabi Musa tidak menyuruh kepada Rasulullah untuk balik lagi minta sama Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi, Pak? Nih ibu-ibu pada bisa mengangkat gue. Ya.
Tumat-tumat sembahyang. Sumat-sumat sembahyang 50 kali dalam sehari semalam. Kata Nabi Musa, wahai Muhammad, balik. Minta sama Allah keringanan. Kenapa? Umatku gede. Ya, umatnya Nabi Muhammad gede, umurnya panjang. Disuruh 2 kali dalam sehari semalam, banyak yang gak sanggup. Lah umatku kecil, umur pendek, 50 kali. Gede ribet sanggup. Ya, kubulit hikam. Ya. Oh, Nabi Musa orang Banjar kah? Kada. Ya. Ulun orang Banjar. Ya. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Balik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah kata para ulama, disebabkan orang yang sudah wafat, kita mendapatkan manfaatnya. Ya. Kita dapat manfaatnya. Nah, kemudian setelah itu apa? Nabi balik. Ini ringkas saja ceritanya, sudah hafal semua kisahnya ya, Guru. Ada panjang-panjang. Ya, pihak sudah kita. Ya. Balik kembali ke Makkahul Mukarramah. Kata Nabi Muhammad, tadi malam saya Isra. Apa makna Isra? Isra itu apa? Perjalanan yang dilakukan di malam hari, namanya Isra. Udah semua udah hafal. Kalau Isra artinya apa? Jalan di malam hari. Udah paham orang Arab tuh. Jadi kalau bahasa Arab ini banyak banget artinya. Ya, bahasanya banyak, tapi kadang-kadang maknanya satu. Zahaba pergi. Ya. Ya kan? Asra pergi juga. Banyak kata, tapi kadang-kadang makna dan tujuannya satu. Tapi kalau sudah asra, ini sudah paham semua artinya apa? Di malam hari. Kumpul semua orang-orang, disampaikan sama Rasulullah. Tadi malam saya jalan ke Palestina. Ya. Orang-orang pada bingung, terutama orang-orang kafir. Mungkinkah Muhammad berangkat tadi malam, berada di Aqsa dan kemudian pulang lagi? Mungkinkah? Perjalanan yang begitu mereka lakukan selama 1 bulan lamanya. Kalau pergi sebulan, pulang pergi berarti 2 bulan. Perjalanan 2 bulan yang cuma begitu singkat. Betulkah itu Muhammad? Sehingga Abu Bakar As-Siddiq digelar dengan As-Siddiq. Kenapa? Karena ketika mendengar kabar ini ditanya sama Abu Bakar, Abu Bakar, temanmu Muhammad berangkat dari tadi malam, pulang tadi malam juga, percaya apa enggak? Kata Abu Bakar apa? Iya. Sekalipun lebih jauh daripada itu, kalau Muhammad yang cerita, saya bakal membenarkan cerita tersebut. Dan kita alhamdulillah mempercayai peristiwa tersebut. Sehingga tiap tahun adanya peringatan Isra wal Mi'raj. Dan terima kasih juga sama orang-orang yang bikin dulu namanya apa, kalender. Apa terima kasihnya? Setiap tanggal 27 Rajab ditandai dengan tanggal merah. Ya, Maulid Nabi tanggal merah. Ya, kemudian Isra Mi'raj tanggal merah. Menunjukkan apa? Menunjukkan ada penghargaan kepada orang-orang Islam. Kita lanjut. Kata Abu Bakar, benar kalaupun lebih jauh daripada itu. Katanya Abu Jahal apa? Ini Abu Jahal ini bukan orang bodoh. Ya, Abu Jahal ini bukan orang bodoh. Abu Jahal ini orang pintar. Namanya siapa? Namanya Abul Hakam. Itu kalau di dalam orang kafir Quraisy menggelarnya siapa? Abul Hakam. Bapaknya orang cerdas. Itu Abu Jahal. Tapi kok kenapa disebut di dalam Islam, orang-orang Islam mengatakan Abu Jahal? Kenapa? Dibilang bapaknya orang bodoh, tidak menerima agama Islam. Nah, katanya Abu Jahal, Muhammad, kamu mengaku tadi malam berangkat dari Mekah, berada di Palestina, berada di Aqsa. Pertanyaan saya, ya, satu pertanyaan. Apa pertanyaannya? Katanya Abu Jahal, kalau kau mengaku berada di Masjidil Aqsa, berapa jumlah pintu Masjidil Aqsa? Bapak-bapak, ibu-ibu sudah haji. Ada yang haji, ada yang umroh. Nah, ada yang haji, ada yang umroh kan, sudah kan? Ya, ada yang umroh banyak. Yang haji ada banyak juga. Tolong minta jawaban. Yang sudah haji, sudah umroh, berapa hari haji? 40 hari, 8 hari di Mekah. Anggaplah berarti kurang lebih 8 hari di Madinah. Anggap 10 hari, berarti kurang lebih 30 hari di negeri Makkahul Mukarramah. Sebulan di Mekah. Ulun bertakun,
berapa jumlah pintu Masjidil Haram? Hah? Ini Abu Jahal loh kalau ditanya begitu. Katanya Abu Jahal kok haji kok? Haji. Berapa jumlah pintu Masjidil Haram? 99 kan? Jujur tak? Jujur aja dong, jujur lah. Dan ini bisa didustakan sama Abu Jahal. Katanya Abu Jahal, Muhammad kalau benar-benar kau pergi ke sana, berapa jumlah pintu Masjidil Aqsa? Ya. Ini kalau pintu Masjidil Falah berapa? Yang tiap hari ke masjid tadi kita bingung berapa pintunya. 1, 2, 3, ada 4 di sini, berarti 4 pintu. Ya, tiap hari padahal kita bingung. Lah Rasulullah SAW masuk Masjidil Aqsa, sholat 2 rakaat keluar. Ditanya sama Abu Jahal, coba, kenapa? Ini pertanyaan cerdas, Bu. Pertanyaan orang pintar, kritis dia. Ketika itu apa? Dijawab sama Nabi Muhammad SAW, berdoa kepada Allah, ya Allah, bagaimana jawaban ini? Nabi Muhammad gak mungkin bohong. Ya, Nabi Muhammad gak mungkin dusta. Gelarnya Al-Amin. Ya, ini kalau kita nama aja Al-Amin, dusta rancak. Ya, namanya Al-Amin. Ya, orang kalau dipercaya soalnya haram. Harus dustai orang. Ya. Nah, kata Nabi Muhammad SAW, ya Allah, bagaimana saya untuk menunjukkan hal ini? Datang Jibril. Ya, Jibril menunjukkan miniatur. Ya, dibawa sama Jibril miniatur. Artinya apa? Foto kecil, bukan foto kecil, artinya apa? Gambar, sekilas gambar dari Masjidil Aqsa. Dibawa sama Jibril, dibuka sayapnya Jibril. Muhammad, ini Masjidil Aqsa. Disebutkan sama Nabi Muhammad, sebelah kanan atau mungkin bahasanya sebelah selatan, timur dan barat, jumlah total kurang lebih 30 pintu Masjidil Aqsa. 30 pintu Masjidil Aqsa. Percaya biarlah. Percaya enggak? Kalau nggak percaya kita kesana nah, biar biari ulun. Iya, kenyamanannya. Udah nih pertanyaan ulun lagi. Ya sekilas daripada masjid ini aja. Siapa bisa menjawab, ulun kasih hadiah umroh. Siap ibu-ibu? Ya, bapak-bapak siap ya. Siapa yang bisa menjawab, ulun kasih hadiah umroh. Siap? Tentang masjid sini aja. Ya, siapa katakan? Ini bujuran loh, hadiahnya umrah, bukan berdusta. Ngapain berdusta? Ya, siap ya. Pertanyaannya, berapa jumlah keramik Masjid Nurul Falah? Ada tukangnya lah. Tukangnya aja nggak tahu. Tukangnya lupa. Udah ada tukangnya. Ya Taiwan nih, mana aku hadiahnya umrah, nggak tahu jawabannya. Ya. Sebenarnya sih mau sekaligus apa nih bahasanya? Sekaligus promosi umrah sebenarnya. Ya. Cuman nggak ada usah, lain tujuan kita ya. Cuman ramean aja. Ya. Ala kulli hal, ini Nabi Muhammad SAW ditanya, kita tiap hari aja bingung. Tapi ketika dijawab oleh Nabi Muhammad, wahai Abu Jahal, di sana dan di sini jumlahnya 30 pintu Masjidil Aqsa. Katanya Abu Jahal, udah selesai. Abu Jahal pulang. Ditanya sama orang, Abu Jahal, tadi Muhammad bilang 30, jujur ada pintunya 30? Katanya Abu Jahal apa? Aku tidak tahu juga. Ingat. Loh, terus kenapa kamu nanya? Ya, dia katakan kamu ini. Ya. Kenapa kamu nanya wahai Abu Jahal? Katanya Abu Jahal apa? Saya cuma ngetes. Berapa jumlah pintu tersebut, dan kalau dia jawab, apakah mungkin ada orang yang mendustakan perkataan Muhammad? Saya mau mendustakan. Dijawab dengan jumlah sekian. Apakah betul Muhammad SAW jawab dengan sekian? 30 pintu Masjidil Aqsa. Dan kemudian saya dustakan. Siapa yang berani mendustakan Muhammad dengan gelar Al-Aminnya?
Ya, inilah namanya apa? Pertanyaan dan perkataan kritis. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian melalui peringatan tersebut kita ini apa? Mengingatkan peristiwa ini agar kita tambah semangat. Ya. Tambah semangat, terutama apa? Oleh-oleh dari Nabi Muhammad Isra wal Mi'raj. Beliau Mi'raj. Ya, maka disebutkan as-salatu mi'rajul mukmin. Salat itu mi'rajnya orang mukmin. Ya, cuma kadang-kadang begitu subuh dibangunin. Tuh bangun tuh, subuh tuh. Ya, tuh bangun. Dibilang apa? Ntar dulu mak, ulun masih mi'raj. Ya. Artinya apa? Belum balik dari apa? Dari Sidratul Muntaha, ya, di Pulau Papua. Ya. Ini alasan macam-macam. Nah, ketika itu apa? Datang Jibril di hari pertama ngajarkan waktu sholat. Jibril datang, Muhammad, ini waktu sholatmu ya. Saatnya berapa? 5 waktu dalam sehari. Semalam yang tadi sudah disebutkan. Pertama, Nabi Muhammad minta keringanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pulang Nabi Muhammad, diajarkan waktunya. Jibril datang, subuh di awal waktu, zuhur di awal waktu, asar di awal waktu, maghrib di awal waktu, isya di awal waktu. Ini hari pertama. Kemudian di hari kedua ditunggu sama Rasulullah, Jibril datangnya terlambat. Ya, terlambatnya kenapa? Karena Jibril datang di akhir waktu. Ya, di akhir waktu, dan beliau mengatakan apa? Wahai Muhammad, inilah waktu-waktu sholat untuk umatmu. Ya, waktu sholat untuk umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi mohon maaf ya, ada nih orang zaman sekarang dibilang apa? Kalau sudah lewat waktunya nggak usah digawi lagi. Tahu madhab apa itu? Madhab koleriyah. Ya, madhabnya madhab koleriyah. Artinya apa? Koler sembahyang. Dibilang apa? Kalau sudah subuh bangun jam 7 nggak usah di sholat subuh. Kenapa? Udah lewat waktunya. Loh, ada begitu pemikiran. Saking pinternya, saking cerdasnya orang tersebut, kebodohan jadinya, waliyadzubillah. Ya. Dan masih mending itu. Ya. Sekarang juga ada satu aliran, entah di sini ada atau pada ada, wallahu a'lam. Aliran ada bersembahyangan lagi ada di sini. Nah, tamat sembahyang, gurunya menjamin masuk surga. Ada. Alhamdulillah kalau ada. Amun ada, pian takoni aja surga kayak apa? Ya. Ulun hendak melihat surga dulu aja, timbul ke kamar aja gurunya, hendak melihat surga. Nara bacau. Ya, ada Bu. Ada. Di mana? Di tengah kota. Ulun dah sebutkan di mana itu pembelajaran tersebut. Ada satu tempat. Dan yang umpat ini mohon maaf juga, keluarga kita juga Banjar juga umpat. Gurunya siapa? Orang Banjar juga gurunya. Ini mohon maaf orang Banjar lah. Ya, buat Jawa aman hari ini. Ya. Nah, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diajarkan awal waktu dan akhir waktu, kata Jibril, dan ini sebenarnya yang menjadi syahid kita. Ya Muhammad, sayati zamanun ala ummatik. Nanti ada satu masa terjadi di tengah-tengah umatmu. Apa yang terjadi wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Jibril menyatakan, katanya Jibril, ada nanti terjadi kepada umatmu satu masa min ummatik, golongan umat Rasulullah. Ngapain? Yudayyi'un al-awqat. Mereka adalah orang-orang yang menyia-nyiakan waktu. Menyia-nyiakan waktu. Ada apa enggak nih sekarang? Hah? Ada apa enggak? Banyak. Ya. Dudukan, bagesahan, habis itu apa? Skak, mat. Yang lain set, boom. Ya. Artinya apa? Yudayyi'un al-awqat. Dibilang mereka menyia-nyiakan waktu itu dulu. Loh, sekarang bagaimana? Ada lagi. Nih. Apa nih? Kenapa? Berisi lah. Berisi seberitaan. Hah? Berisi seberitaan. Mulai ke anak abang tahu di HP. Iya. Mulai ke anak abang tahu di HP. Nang setahun tuh tahu di YouTube. Nang nenek-nenek tahu di YouTube. Iya. Ini orang
terjadi, mohon maaf, perceraian gara-gara apa? Nih, selingkuh. Nih, nikah bang. Nih juga kan? Ini nyaman mau nikah itu pada lain kisahnya. Ya, artinya apa? Kerusakan zaman telah terjadi di tengah-tengah kita gara-gara apa? Nih, kada berisi dibilangin ketinggalan zaman, berisi menghancurkan masa depan. Ya, kekanakan tuh biar main. Dia kekanakan kiri kanan. Yung apa yang digawi kiri kanan? Oh sekalinya main apa tuh ngerangnya? Hah? Pada anak mudanya di sini percuma yang misalkan. Punya tahu dah. Ya. Yubayyi'un al-awqat. Mereka menyia-nyiakan waktu. Baik, menyelewat. Yang kedua katanya Jibril alaihi salatu wassalam, yu'akhirun al-awqat. Mereka menunda-nunda waktu salat. Ada apa tidak? Ada? Di mana? Di sini. Nah, kalau tahu lah. Lain dulu menjawab, ingin menjawab. Ya. Yu'akhirun al-awqat. Menunda-nunda waktu salat. Ya. Masjid Nurul Falah mendadak Allahu Akbar. Katanya yang saya aduh. Johor kayak gitu lah. Jam 1 jangan sembahyang. Jam 1 kayaknya pulang. Setengah dua kayaknya pulang. Aduh, asarnya sembahyang. Ya, ada lah itulah. Tidak ada. Oh, tidak ada sudah, alhamdulillah. Ini sampaikan ke anak-anak muda. Ya, anak-anak muda itu ada di satu majelis. Anak-anak muda itu mereka punya apa? Punya semboyan. Ya. Kepengen menggirahkan semangat mereka untuk sholat. Dibilang apa? Subuh maraton. Ada mungkin di sini ada yang maraton. Ya, ada yang buka mulai sini keluar, ada. Ya, dicak lagi hujan. Ya. Yang kedua, zuhur di salon. Ada di salon, di kebun yang ada. Ya. Yang ketiga, asar main badminton. Maghrib nonton sinetron. Isya main handphone. Meninggal dunia kena smackdown. Ya. Hati-hati, siap-siap. Ya. Loh, maraton apa hubungan dengan salat? Iya, orang subuh walaupun tidak maraton, tapi ketinggalan salat subuh. Zuhur tidak di salon, tapi tetap juga ketinggalan salat zuhur. Asar pun begitu dilewatin sama mereka apa? Untuk membangkitkan semangat mereka. Jadi mereka tulis di satu majelis, jangan sampai kena smackdown. Ya. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian katanya Jibril alaihi salatu wassalam menyebutkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, yudayyi'ul awqat wa yu'akhirun al-awqat. Nyanyiakan waktu, nunda-nunda salat. Yang ketiga, ini tandanya kalau sudah ini tanda muncul akhir zaman terjadi. Dan ini sudah pasti. Apa tanda yang ketiga? Dinarun khairun indahum min salatihim. Uang, dinar, duit lebih mereka hargai ketimbang salat mereka. Terjadi? Sudah belum? Hah? Belum. Uang lebih mereka hargai ketimbang salat mereka. Ada betul ada ini? Udah ada belum? Sudah. Ada buktinya? Ada buktinya. Saya punya bukti. Ada imam subuh di masjid nih, Nurul Falah. Ada imamnya nggak? Ada enggak? Ada muadzinnya? Ada kaumnya nggak di masjid Nurul Falah? Ada kaumnya? Ada juga? Siapa yang enggak di sini? Kalau suka deda, imam ke deda. Jamaahnya adalah deda juga kacau lalu. Nah iya, disuruh berdiam di sini ayo hak. Ada kan ada? Ada. Hah? Ada. Ketahuan di belakang ini apa kisahnya ini? Ustaz ada nggak Ustaz? Ada? Hah? Ada aja. Jadi yang nggak tukang kampung, orang kampung semua.
Yang ada orang kampung, yang imam orang kampung, yang jamaah orang kampung. Iya. Kalau ya orang kampung ada mungkin orang luar sih sembahyang. Pasti orang kampung. Ada lah. Ada ya. Ada manhut. Ada. Oke, baik. Ini kira-kira ya anak subuh subuh berapa sab di sini subuh? Ya. Berapa sab subuh? 3 sab. 3 sab. Iya. Tahu. Pernah kami tidur. Ini mana imamnya nih? Bingung mulut menakut ini. Ya 3 sab kah? 1, 2, 3. Saya kong di sini, saya kong di sini, saya kong di situ. Ya. 3 sab kayak orang menyembahyangkan orang mati itu kan 3 sab. Ya berapa sab? Mana imamnya? Berapa sab? Berapa sab? Hah? Berapa? Setengah sab. Oh, jadi pengarut setengah sab. Setengah sab berarti anggaplah 30 orang ya. 30 orang kurangin orangnya sedikit. Ada 3 orang. Baik. Ketua masjid mana ketua masjid? Ada hadir? Ambihi? Mana ketua masjidnya mana? Bendahara atau bendahara? Bendahara atau bendahara? Nah, mana bendahara tadi dia juga? Dasar gue juga dia pengurus ini kan? Ada bendaharanya ada? Adalah. Baik. Kira-kira nih kalau bendahara mengumumkan siapa yang sembahyang subuh di Masjid Nurul Falah dijulungi duit 50.000 rupiah. Kira-kira hibak nggak maksudnya? Hibak. Hibak nggak? Hibak. Bisa sampai ke ujung sana. Ya, para yang mantap dulu. Biasanya subuhnya yang mantap. Kenapa? Bendahara 50.000 bagi duit, bayangkan aja. Ya. Hibak nggak? Hibak. Yakin hibak? Yakin hibak. Kenapa? Anak-anak halus gini bangunin nak ke masjid nak Nurul Falah. Bagi duit 50.000. Bangpet di rumah 200.000. Berapa kilo? Gatah. Hah? Coba kita bayangkan. Artinya apa? Ini belum diumumkan belum. Baru dikira-kira sudah yakin pasti hibah. Kenapa? Itulah kita, Pak. Dinar khairun indahum min salatihim. Uang lebih mereka hargai ketimbang salat mereka. Ya, duit lebih berharga daripada salat. Yuk kita rubah manage kita. Kenapa? Duit itu seberapa sih? Seperti apa sih duit itu? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika membaca ayat Al-Qur'an, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Apa ayatnya? Kata baginda Rasulullah ketika membaca ayat Al-Qur'an ini, telah melalaikan kalian tentang mengumpulkan harta. Kalian lalai dengan harta. Pengen apa? Hendak jual, mohon maaf, tetangga nukar motor ganal. Ya. Nukar motor ganal nyaman keluar masuk majelis ta'lim jadi anak-anak. Ya. Tetangga yang sebelah ngapain? Wih, motornya bagus. Ya, ganal nih, nyaman bawa bini. Ya. Akhirnya apa? Beli juga. Yang sana beli juga. Dan sampai kata Rasulullah SAW hal tersebut sampai kapan? Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian akan masuk ke dalam kubur. Salah itu apa? Kata Nabi Muhammad SAW, mari bani Adam. Ya, ada orang yang mengatakan, katanya anak Adam apa? Mari bani Adam, hada mari. Ini kata anak Adam, ini hartaku, ini investasiku, ini kebunku, ini apa lagi? Kos-kosanku, apalagi? Ada lagi Bu? Sudah, ada lagi. Ya. Tidak ada dari anak Adam tersebut kata baginda Rasulullah yang mengatakan uangku, hartaku semuanya minat dunia daripada urusan dunia tersebut illa salah. Kecuali 3 macam. 3 macam ini aja. Yang bujur-bujur kita miliki. Yang pertama kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma'amfaqta faqad qaddam. Sesuatu yang kau sedekahkan itulah hartamu yang sebenarnya. Ya, yang kita infakkan, yang kita sedekahkan
Itulah harta kita sebenarnya. Nih tadi ada yang ngasih infak, mungkin ngasih kotak, itu duit pian. Nanti yaumul qiyamah nasi kotaknya datang ke pian. Tapi kan nasi kotak itu kan, ya isinya ayam datang begitu kada. Ya, minta lo isinya apa? Allah Subhanahu wa taala datangkan dengan pahala tersebut. Infak yang kau infakkan, maka itulah yang nanti akan menolongmu. Itulah hartamu yang benar-benar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah hartamu yang benar. Kemudian yang kedua dari bagian kita dunia apa? Ma labista fa'ablai. Apa yang kau pakai maka akan hancur. Dipakai rusak apa enggak? Bu, ibu ngantuk kayaknya nih. Ya, besi baju berapa lembar di lemari? Hah? Hibak lemari. Ini dulu lah, bapak-bapak yang jawab kan? Hibak lemari jadi bapak-bapak. Ya. Setiap bulan nukar baju, kalian nukar beruai. Cuman COD aja. Ya. Kadang ke pasar lagi jauh keluar, hakun dia taruhan paket. Ya. Hancur kada? Hancur. Ya, makanya itu ada orang Banjar pakai sahan 2 lagi bini. Ya. Jandang bini, bah. Kita berandai-andai aja. Kalau seandainya ulun mati kan kalau kita ada lagi. Ibu yang jawab. Kawin kan ada lagi jandang bini. Jandang lagi. Wah, yang lain aja pun bandandai sugih kah? Yang manjo didengar. Ini kisahnya apa anak mati ini ditanya. Ya kata bapak jandang bini berandai-andai. Dan ini pasti terjadi. Siapapun pasti bakal mati. Bujur jandang laki ya. Kalau enggak ada lah. Banyak. Darabahnya kayak apa lah yuk? Jawab si malang apa ini? Dijawab sakit, kena jawab tambah sakit. Dia mati. Bah, nggak kasih bang jawaban. Kalau enggak kata apa? Dia mai bah. Kamu belum mati bayi siapa? Kamu besok mau apa masakan biar gosokkan baju itu siapa ya? Oh, jangan lagi ayah itu kawin ayah aku. Ya. Dipaksa. Ya. Ayah amun dipaksa kawin ayah aku. Baik, jangan gitu. Amun pian membawa bini hanyar. Ini di mana berdiam? Jangan lagi rumah sebutingannya. Ini bang sudah rumah. Jadi di sini berdiam lah. Di sini bang sudah berdiam. Oke. Yang ketiga jenang bini. Kira-kira nih, buding di mana? Ranjang hanyar kah, ranjang lawas kah? Jangan lagi amun pengajian hanyar dah, makanya jangan lawas. Jadi ranjang hanyar, ranjang hanyar. Nang keempat jangan bini, baju kupang bah kayak apa? Baju kuning kayak apa? Baju nang jutaan tuh diapain? Julung lainnya apa bah? Jangan lagi mohon maaf main, ya mohon maaf. Itu ya baju pian tuh julung kalahin. Lo terus bini yang apa namanya diapain? Bukan hanyar lagi, kenapa? Ukurannya L, ampun pian XL. Ya, ukurannya XL, ampun pian, ampun bini namanya. Ukurannya L, ujian nang bini bungul bangsat jengam. Beniat sudah ketahuan. Merencanakan ukuran bajunya XL, ampun nang bini, nang L nang hanyar buat siapa aja? Hah? Berarti sudah melirik? Ya bu? Hah? Yakin bu ya? Tadi baju pian bukan siapa? Apa yang kita pakai? Rusak. Yang ketiga, kata Rasulullah, wa ma akala fafnait. Dan apa yang kau makan bakal habis. Udah selesai. Ada lagi tidak daripada itu? Ada lagi? Rumah yang mewah kita bangun, kita tempatin. Setelah kita meninggal buat siapa? Buat siapa? Ahli waris. Baik. Mobil mewah, motor mewah bagus, buat siapa? Buat siapa bu? Ahli waris. Kemudian tabungan yang banyak, buat siapa? Buat siapa? Ahli waris. Bini bunga sebagai siapa? Ahli waris juga, masya Allah. Ya, ahli waris siap-siap ahli warisnya. Ya bini udah dibagi ya. Artinya apa? Udah kata Rasulullah SAW, malum warrithi
ahabbu ilaika min malik. Kadang-kadang kata Rasulullah, harta untuk ahli warismu lebih kamu senangin daripada hartamu sendiri. Harta kita di mana? Tuh, nanti yaumul qiyamah yang menunggu kita. Lalu sekarang ini apa? Ya nikmatin. Apa yang kamu punya dinikmatin. Bisa beli mobil, beli mobilnya. Niatkan buat apa? Buat majelis taklim, buat kebaikan, buat hadir macam-macam, hadir haul berkumpul, hadir ini, hadir itu. Niatkan niat yang baik, bukan untuk bermewah-mewah. Karena percuma. Ya. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita memiliki jadi orang yang bakhil. Ya, ada orang pemalar, matilah. Habis itu kuburnya diapain? Hah? Orang pemalar nih, besi banyak duit, mati diapain kuburnya? Baamas tapi yang dikubur pemalar. Kedada sama aja. Dari apa yang dipelitkan? Dan inilah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Allah menyebutkan apa sambungan ayat tadi, dan surah yang lain Allah sebutkan, ya, manusia hubbul khair lasyadid wa innahu lahubbul khair lasyadid. Dia itu kata Allah Subhanahu wa taala, manusia itu apa? Cinta dengan harta. Ya, cinta dengan harta. Tadi kita sedikit menyinggung tentang almarhum guru sekumbul dan almarhum Abu Syarwani. Semoga Allah jadikan kubur mereka adalah raudhah min riyadil jannah. Kita yakin kubur mereka adalah bagian daripada kebun-kebun surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita ingatkan, siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang pemurah di permukaan bumi Allah Subhanahu wa taala. Ya, pemurah di permukaan bumi Allah Subhanahu wa taala mereka, sehingga apa? Diangkat mereka derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan guru sekumpul itu pernah menyebutkan, kata beliau apa? Orang alim pamalar, orang alim pelit lebih buruk, ya, daripada orang jahil pamalar. Ya, ini orang jahil pemalar, ya, lebih buruk lagi siapa? Orang yang alim pemalar. Tapi kalau ada orang jahil pemurah, orang alimnya pemalar, lebih baik mana? Lebih baik mana? Lebih baik kata guru sekumpul orang yang jahil pemurah ketimbang orang yang alim bakhil. Ya sudah kalau gitu ulun jadi pemurah aja biar habungul. Ini terlalu juga. Apa yang lebih baik? Orang alim pemurah. Ya, orang alim pemurah. Dan mohon maaf kalau Abu Syarwani, mohon maaf ini ada kakak kelas ulun di luar tuh. Ya. Itu kalau belajaran kita hanyar. Ya. Belajar kita hanyar. Itu murid kada usah beli kitab. Kada usah beli kitab. Kitabnya apa? Abuya yang belikan. Nih, kita belajaran hari ini baru kitabnya. Ada yang belum punya. Berapa orang yang belum punya? 10 Buya. Dah, nih kitabnya, bagikan kita. Belajar. Ya. Kenapa? Itu menunjukkan kepada kita dermawannya beliau. Dan tamu yang datang ke rumah itu sering datang, Masya Allah, beliaunya adalah dulu nih yang tua-tua, ya, yang dulu majelis taklim masih sedikit. Ya, majelis taklim masih sedikit orangnya. Itu kalau habis majelis makannya di mana? Ke rumah beliau makan. Ya, tamu datang dikasih ilmu, kasih makan. Ya, dan ini alhamdulillah para ulama-ulama kita pun sudah meniru mencontoh mereka. Ya, mudah-mudahan ini udah sampai jam berapa nih? Nyaman nyerebian belum? Ya, belum berdiri masalahnya apa berdiri? Tapi kan bapak jangan anu wajib berdiri aja. Mau ada berdiri amok beginian. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada pembahasan kita ya. Artinya apa? Ilmu penting. Ya, ilmu penting. Bagaimana mungkin bisa orang jadi pemurah kalau tidak punya ilmu? Ya. Orang tidak punya ilmu, bisa ada bilang apa? Jahil jadi pemurah, bisa. Bisa. Tapi jarang. Ya, jarang. Orang yang jahil pemurah itu jarang. Yang ada apa? Minimal dia punya ilmu. Dia tahu bahwasanya apa? Dunia dari bawah mati. Ya. Duit kada dibawa mati, tapi kamu kada berduit rasanya mati. Iya. Duit kada dibawa mati, kamu kada berduit rasa mati, ya kan? Nah, Bapak dan Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kesimpulan kita, perjumpaan kita pada
pagi menjelang siang hari ini. Semoga Allah berkahi kehidupan kita. Artinya apa? Jadilah diri kita adalah orang-orang yang mencontoh mereka, meniru mereka dalam kehidupan kita. Minimal kita memiliki sifat kedermawanan dalam diri mereka. Kalau untuk yang lain pun mohon maaf, kayak qiyamul lail, salat tahajudnya mereka, ya bangun malamnya mereka, itu kita mohon maaf angkat tangan. Ya, angkat tangan, Bang. Kenapa diangkat tangan? Almarhum Guru Sukumpul diceritakan oleh almarhum Guru Padlan, ketika beliau sakit operasi di Surabaya, itu jam 2 malam bangun. Ngapain? Sholat tahajud. Nah kita ini hanya sakit gigi, subuh gitu melandau. Ya, kenapa? Ada terguling malamnya. Ya, Abu Yasharwan rahimahullah alaih, belum pernah dulu beberapa kali berangkat ke Banjar, ikut sama beliau, karena khidmah sama beliau. Datang di hotel itu kurang lebih jam 11 malam. Ya, tidur. Kemudian jam 2 malam ulun melihat sini sudah bangun sholat. Kelisik-kelisik ulun hijam aja jam 2 ulun guring pulang. Ya, ulun guring pulang, Abu ya, sembahyang sini kelisik-kelisik. Ulun guring pulang, maaf Bu ya, dalam hati aja doakan ulun Bu ya lah, ulun ngantuk. Ya, dalam hati aja Bang, udah guring lagi ulun. Sekalinya apa dulu dibangunin kadang, dibangunin kalau ada haro jam 4 dibangunin sendiri. Bangun. Kenapa? Salat walaupun hanya 2 rakaat bersubuh. Yes. Kenapa? Karena sudah hampir subuh. Bangun walaupun 2 rakaat adalah subuh. Artinya apa? Ini pendidikan bagi kita semua. Saya ulangi, mohon maaf. Ya, karena ketika dirangkai Isra wal Mi'raj dirangkai dengan haul. Ya, mereka adalah contoh. Nabi Muhammad SAW mencontohkan kepada para sahabat mencontohkan kepada para tabi'in mengikuti mereka sampai kepada orang-orang yang mungkin kita temui mereka di zaman sekarang, dan mudah-mudahan hati kita irtibat dengan mereka dan kita diakui oleh mereka sebagai murid yang mencintai mereka. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, disertai oleh kesehatan yang sempurna, keafiatan yang bagus, didukung rezeki yang halal lagi berkah dan luas. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan rumah tangga kita rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Dzurriyyat kita Allah jadikan dzurriyyat yang shalihin dan shalihat, dzurriyyat yang dimudahkan oleh Allah membaca Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an, memahami Al-Qur'an, mencintai Al-Qur'an dan mengamalkan Al-Qur'an. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita adalah orang-orang yang cinta dengan ilmu, pecinta ilmu, pecinta ahli ilmu, pecinta kebaikan. Dan semoga Allah ketika menutup kehidupan dunia kita, mengakhiri kehidupan dunia kita, menutup usia kita setelah panjang umur dalam keadaan baik, Allah tutup usia kita dalam keadaan husnul khatimah, mampu untuk mengucapkan dua kalimat syahadat dan mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah sebagai tanda kita adalah orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan menambah semangat kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah jadikan kita adalah karakter pribadi manusia yang menjaga salat kita melebihi daripada menghargai duit. Lebih kita hargai sholat kita ketimbang harta yang telah Allah titipkan kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala kabulkan dan ijabah doa kita. Ala hadiniyah wa kullatin shalihah. Al-Fatihah.